Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan dan makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, mengawali durasi di video kali ini kita melihat kesiapan dari Hotel Pullman yang sudah 98% dibangun dan siap untuk launching pada akhir bulan ini untuk menyiapkan sebagai akomodasi bagi para pembalap utama yaitu ATC maupun di WSBK pada bulan nanti. Kemudian persiapan area parkir terus dilakukan penuntasan baik itu di sisi drainasenya maupun di bagian trek pengaspalannya. Ya, terlihat cuaca yang sangat cerah di pagi hari ini untuk kawasan Mandalika. Kemudian juga pengerjaan sudah mulai dilanjutkan untuk pengaspalan jalur barat di sini atau pintu sisi barat dari sirkuit Mandalika. Nah, jadi bagian utama yang dituntaskan dahulu seperti ada informasi juga pada bulan depan di pertengahan bulan yaitu ATC yang akan digelar dan Pak Presiden juga pastinya datang direncanakan untuk hadir menonton Asia Talent Cup nanti. Dan kabar bagus yang kita terima juga dari Pak Gubernur kalau Tanah Enclave yang masih ada di bagian zona tengah sirkuit itu sudah tidak ada masalah lagi, di mana lahan yang ada tinggal melalui proses pembayaran. Karena itu pihaknya masih langsung mendorong Bank NTB Syariah untuk membantu percepatan proses pembayaran lahan di zona tengah. Dan di sini juga progres yang masih kita lihat yaitu perapian area parkir maupun jalur menuju sisi pantai yang ada di sebelah selatan sirkuit Mandalika. Kenapa? Karena nantinya area parkir ini akan difungsikan dan pastinya para penonton akan mencoba singgah dan melihat ke arah pantai untuk bermain baik itu di waktu sebelum ada balapan maupun sesudah selesai menonton balapan. Nah, seperti ini terlihat untuk jalur masuk menuju pantai dan nantinya akan connecting ke arah Bukit Merese yang ada di ujung sana sebelah kiri. Kemudian pemasangan conveyor belt pada tire barrier yang ada di sepanjang concrete barrier terutama di samping tikungan supaya menjaga agar ban tersebut tidak tergelincir sendirinya. Nah, kalau sudah selesai untuk zona tengah ini baru bisa penataan lebih lanjut untuk mempersiapkan atau mempercantik lagi kawasan tengah di zona sirkuit Pertamina Mandalika International. Dan kita berada di tikungan yang 10 sekarang sudah terlihat sekali pencapaian dari pengecatan curve yang ada di trek sirkuit Mandalika di 17 tikungan dengan panjang 4,31 km yang mana masih tersisa sekitar 7 tikungan lagi yang harus dituntaskan untuk pengerjaan curve yang ada di kiri maupun di kanan track lane. Dan di samping itu juga sudah disiapkan sekitar 350 orang marshal yang akan siap mengkawal balapan di sirkuit Mandalika nanti. Nah, jadi sirkuit jalanan Mandalika yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini sebentar lagi ya, kita tahu akan melaksanakan ajang balap internasional. Dan kalau berbicara tentang kesiapan ya, untuk trek sudah siap sampai 100%. Kemudian bangunan penunjang sirkuit seperti pit building ya sudah kita tahu sedang dirakit. Kemudian gedung race director dan medical center juga sudah hampir rampung. Jadi di sini pengecatan yang saya coba tunjukkan lebih dekat ke teman-teman. Seperti curve ada masing-masing 3 arsiran yang dicat dengan warna yang berbeda, 3 arsiran putih, 3 arsiran merah seperti ini. Ya, mungkin yang belum tahu curve itu seperti apa sih dari jarak dekat gitu. Nah, saya coba terbangkan drone lebih rendah supaya terlihat lebih detail.
Nah, selain track dan komponen penunjang sirkuit, ada juga ya peran lain yang tidak bisa kalah penting saat balapan, yaitu marshal. Jadi jika kita menyaksikan balapan sekelas WSBK atau MotoGP, nah ketika ada rider yang terjatuh, marshal selalu datang untuk membantu atau mengevakuasi motor serta rider. Dan bagaimana persiapan marshal untuk balapan di sirkuit Mandalika? Nah, kemarin kita sempat ngobrol dengan Pak Haji Dian Dilato, Head of Operation Sporting Mandalika Grand Prix Association. Beliau mengatakan kalau marshal atau petugas lintasan itu sudah direkrut dari daerah Lombok, khususnya Lombok Tengah, dan ada 800-an yang pernah mendaftar dan sudah direkrut sekitar 350 orang untuk menjadi marshal. Dan marshal tadi nantinya akan dibagi 4 seksi dengan koordinator yang expert di bidangnya. Ya, di sini masih persiapan untuk lahan di mana akan dibuatkan semacam stage, kemudian area toilet dan juga musola yang akan disediakan di zona sirkuit nantinya. Nah, persiapan tribun dari sisi kanan tikungan yang ke-13 menuju 14 juga sudah siap dilakukan peletakan papan-papannya. Ya, kemarin ada beberapa komentar yang mengatakan kalau tribunnya terlalu jauh dari trek, penglihatan seperti agak terganggu. Nah, sebenarnya itu memang visual dari kamera udara atau kamera yang kita gunakan ngeliput. Tapi seandainya teman-teman langsung berdiri ataupun mencoba duduk di bagian tribun sendiri, itu sudah sangat-sangat terlihat jelas, baik itu pembalap yang melintas dengan kecepatan tinggi. Nah, contohnya saja, walaupun tribun yang standar seperti yang di depan kita ini memiliki ketinggian sekitar 6 meter ya untuk sisi yang paling belakang seperti ini masih bisa melihat pembalap yang melintas begitu. Nah, untuk kamera udara memang agak-agak wide atau agak-agak lebar gitu display yang atau frame yang kita dapatkan, sehingga terkesan agak jauh. Namun kalau mencoba langsung duduk di area tribun dan grandstand misalnya, itu sudah sangat dekat dan sangat jelas bisa kita tonton. Nah, ini juga sudah kita sampai di tikungan ke-16 ya. Pengaspalan sudah tuntas, pengecatan sudah tuntas, tinggal pengecatan untuk bagian dari run off, dan perapian dari gravel juga sudah tuntas dikerjakan di sepanjang trek di sini. Dan inilah pengerjaan dari area pedok maupun tribun yang terus dikebut penyelesaiannya, karena mengingat waktu masih ya kurang 1 bulan lagi kita akan menggelar ATC dan WSBK juga tentunya. Jadi dipastikan semua dalam kondisi yang siap dan bisa difungsikan. Nah, jadi untuk ATC maupun WSBK ini ibaratnya kita siapkan semua, baik itu komponen atau item yang terhomologasi. Namun untuk MotoGP-nya nanti akan lebih wow lagi di beberapa fasilitas untuk sirkuit Mandalika sendiri. Ya, mungkin ini dulu pantauan kita di pagi ini. Terima kasih sudah gabung dan menyimak sampai durasi akhir, dan selamat beraktivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.